Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Muasyarah dengan nomor induk mahasiswa 1786206026. Dalam mata kuliah kajian kurikulum kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah kurikulum tahun 2004, 2006, dan 2013. Untuk kurikulum tahun 2004 dikenal dengan istilah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang harus diwujudkan dalam bertindak dan bersikap aktif. Tujuan dari kurikulum KBK ini adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, untuk landasan KBK ini sendiri yang pertama adalah perubahan keempat UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Kedua, TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang GBHN. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Untuk acuan pengembangan KBK ini sendiri, yang pertama adalah karena adanya sistem pendidikan nasional. Kedua, era globalisasi. Tiga, wajib belajar 9 tahun. Empat, standar pelayanan minimal. Dan kelima, teori kurikulum. Nah, untuk prinsip KBK ini sendiri ada dua, ada prinsip pengembangan dan juga prinsip pengalaman. Untuk prinsip pengembangan ini sendiri, yang pertama, keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya. Dua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Tiga, penguatan integritas nasional. Empat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Kelima, pengembangan kecakapan hidup. Keenam, pilar pendidikan. Ketujuh, komprehensif dan berkesinambungan. Kedelapan, belajar sepanjang hayat. Dan sembilan, diversifikasi kurikulum. Nah, untuk diversifikasi kurikulum ini melayani beragam kemampuan dan minat peserta didik, yang mulai dari normal, sedang, dan tinggi. Dan masing-masing kelompok tersebut memiliki tujuannya sendiri. Nah, untuk prinsip pengembangan KBK, untuk prinsip pelaksanaan KBK sendiri ada 4. Yang pertama, kesamaan memperoleh kesempatan. 2. Berpusat kepada anak. 3. Pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Serta keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaannya. Nah, untuk struktur kurikulum 2004 sendiri, itu seperti ini, di mana untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu alokasi waktunya 27 jam per minggu, dan sekolah itu dapat menambah muatan lokalnya maksimal sampai 4 jam. Kemudian untuk alokasi waktu 27 jam itu diatur dengan komposisi 20% agama, 50% menulis, membaca serta menghitung atau yang dikenal dengan calistung, dan yang 30% adalah sains, pengetahuan sosial, kerajinan tangan, seni serta pendidikan jasmaninya. Yang kemudian untuk pendekatannya itu menggunakan pendekatan tematik atau pilihan tema-tema dilakukan secara bervariasi, dan sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi serta komunikasi. Nah, untuk yang alokasi waktu dari kelas 3 sampai kelas 6 itu adalah 31 jam
31 atau 32 jam pelajaran sekolah dan muatan lokalnya bisa dimaksimalkan sebanyak 4 jam. Kemudian dalam sekali tatap muka itu 40 menit, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tadi 35 menit. Nah, untuk sekolah itu dapat mengalokasikan waktu kegiatan dapat berupa kunjungan perpustakaan, bakti sosial, olahraga, dan sejenisnya. Kemudian untuk mulai dari kelas 3 itu menggunakan pendekatan tunggal sesuai mata pelajaran dan struktur kurikulumnya. Kemudian sekolah dapat menambahkan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4. Kemudian sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Jadi untuk sistem KBK ini pengenalan bahasa Inggris itu waktu siswa di kelas 4. Nah, untuk kurikulum 2004 ini ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu guru sebagai fasilitator. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai sikap, dan nilai minat peserta didik dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa depan. Karena kan diajarkan tentang teknologi komunikasi tadi, informasi dan komunikasi. Nah, untuk bentuk laporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari satu mata pelajaran memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. 2, beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Kemudian untuk pendekatan penguasaan materi memberatkan siswa. Untuk beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Dan kelima, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, sekarang kita ke kurikulum tahun 2006. Kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk landasannya sendiri yang pertama, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, standar isi. Kemudian keempat, standar kompetensi lulusan atau SKL Kemendiknas nomor 23 tahun 2006. Nah, untuk acuan operasional KTSP ini yang pertama meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia. 2, peningkatan potensi kecerdasan, minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didiknya. 3, keragaman potensi dan karakteristik daerah. 4, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 5, tuntutan dunia kerja. 6, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian agama, kemudian dinamika perkembangan global. 9, peraturan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 10, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 11, kesetaraan gender. 12, karakteristik satuan pendidikan. Jadi untuk acuan operasionalnya hampir sama dengan yang KBK. Untuk prinsip KTSP sendiri ada 2 juga. Ada prinsip pengembangan dan juga prinsip pelaksanaan. Untuk prinsip pengembangan itu sendiri, yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. 3, tanggap terhadap perkembangan iptek. 8, relevan dan dengan kebutuhan kehidupan. 5, menyeluruh dan berkesinambungan. 6, belajar sepanjang hayat. Dan 7, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, untuk prinsip pelaksanaannya
yaitu pelaksanaan kurikulum dilandaskan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna. Kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Ada perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik. Nah, dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima, menghargai. Kemudian dilaksanakan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia. Kemudian dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kurikulumnya mencangkup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Struktur KTSP Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah memuat 8 mata pelajaran, kemudian memuat muatan lokal dan pengembangan diri. Untuk pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan di kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan per mata pelajarannya. Nah, untuk nomor 3, jam pelajaran setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dan memungkinkan untuk menambah maksimal 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Jadi hampir sama dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi ya. Kemudian alokasi 1 jam pembelajarannya adalah 35 menit. Nah, ini sedikit berbeda karena yang di KBK itu untuk alokasi pembelajarannya yang 35 menit itu kelas 1 sampai kelas 2 aja. Sedangkan di KTSP ini kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Terus kemudian untuk menguji efektif dalam 1 tahun pelajaran itu dalam hitungan 2 semester ya, 34 sampai 38 minggu. Gitu. Untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oke. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester. Nah, untuk kompetensi dasar itu sendiri adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Oke, untuk pengaturan beban belajar KTSP, beban belajarnya dengan menggunakan sistem paket. Kedua, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan mungkin menambah maksimum 4 jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Untuk alokasi waktu penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD adalah 0 sampai 40%. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangan KTSP. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran. Kedua, siswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran itu langsung berpusat pada siswa, guru bisa menjadi fasilitator. Kemudian ketiga, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam mengembangkan program-program pendidikan. 4, evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar. 5, menggunakan berbagai sumber belajar. 6, kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinamis, dan juga menyenangkan. 7, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Untuk kekurangannya sendiri, 1, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2, kurangnya ketersediaan sarpras. 3, penilaian yang menekankan pada proses ternyata tidak terlalu dihiraukan, jadi lebih banyak menekankan pada hasilnya saja. Keempat, belum adanya kemampuan dari kalangan penyelenggara pendidikan, sehingga memungkinkan adanya copy paste
kurikulum yang sekedar memenuhi persyaratan administrasi. 5. Banyaknya guru belum memahami hakikat dari kurikulum ini. Nah, untuk kurikulum tahun 2013, kurikulum yang kita kenal dengan istilah K13. Prinsip utama pengembangan kurikulum ini adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan aspek sikap atau perilaku atau yang dikenal dengan afektif. Nah, untuk kurikulum 2013 dalam aspek penilaiannya, yang pertama aspek pengetahuan. Di sini memiliki bobot pengetahuan di dalam struktur kurikulum ini memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan karakter 80% untuk siswa SD. Nah, sedangkan untuk aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dengan membuat dan melaksanakan pengerjaan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang menunjuk pada aspek keterampilan. Kemudian untuk penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap atau perilaku peserta didik dalam proses pembelajarannya. Untuk kelebihan dan kekurangan K13 ini sendiri, untuk kelebihannya adalah siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan juga inovatif. 2. Adanya penilaian dari semua aspek. 3. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi. Kemudian keempat, sifat pembelajaran sangat konstekstual. 6. Guru berperan sebagai fasilitator. 6. Ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan dengan wajib pramuka tujuannya untuk meningkatkan karakter siswa. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kurang pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. 2. Kurangnya keterampilan guru merancang RPP. 3. Guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. 4. Penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. 5. Kreativitas dalam pengembangan silabus masih kurang. Serta 6. Tingkat keaktifan siswa belum merata. Sekian presentasi kurikulum 2004, 2006, serta 2013 yang saya paparkan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berucap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.